Bapak dan Ibu sekalian, kini saatnya kita akan mengikuti dan menyimak bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus akan melanjutkan pengecoran tiang induk rumah Allah di Jemaat Gemit Kota Baru. Mari kita sambut Bapak Victor Bungtilu Maskota. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekarang saya senang sekali kalau di gereja ada itu. Tanggal 31 nanti Bapak Presiden akan datang di ND untuk menjadi inspektur upacara dalam hari ulang tahun Pancasila, hari lahirnya Pancasila. Dan kita bersyukur bahwa Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi di mana founding fathers kita, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, yang dikenal dengan Bung Karno, beliau menemukan dalam kontemplasinya di ND, menemukan nilai-nilai menjadi ground norm, nilai dasar dalam pembangunan filosofi bangsa Indonesia. Dan kita bersyukur untuk itu. Yang saya hormati Wakil Ketua Sinode Gemit, Bapak Pendeta Gayus. Saya punya teman Gayus ada 2. Tapi saya kadang-kadang ini Gayus Lumbun atau lain. Yang saya hormati Ketua Majelis Klasis Kupang, Majelis Klasis Kota Kupang ya, Kota Kupang. Yang saya hormati Ketua Majelis Gereja di Majelis Kota Baru, para pendeta dan semua jemaat yang saya kasihi dalam kasih. Tentunya kita bersyukur untuk hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup. Banyak orang yang tidur malam dan tidak pernah bangun pagi lagi. Ada orang bangun pagi lihat matahari terbit tapi tidak pernah lihat sore hari lagi. Kita bersyukur masih bisa bertemu di sini dalam kesempatan baik ini. Saya sebenarnya menyiapkan sambutan secara sungguh-sungguh, tapi itu dia gugur dengan sendirinya untuk saya membaca beberapa hal di sini. Yang pertama baca di sini, yang kedua dari khotbah pendeta. Saya menggugurkan sambutan saya karena saya membaca dalam pengakuan dosa. Kami tidak mengasihi Dikau dengan segenap hati dan kekuatan. Kami tidak melihat isimu atas dunia ini. Saya sungguh-sungguh untuk merenung. Bagaimana kalau kita tidak mengerti tentang kasih? Karena itu saya selalu bertanya kepada setiap orang yang mengaku diri sebagai pengikut Yesus atau minimal percaya Yesus. Berapa persen dalam hidup kamu mengasihi manusia dan Tuhan Yesus? Ini di jemaat lain, bukan di Kota Baru. Di jemaat lain. Kalau Kota Baru pasti tahu semua. Di jemaat lain. Setiap kali orang ketemu saya, kalau kita terikat dalam sebuah perjanjian baru dengan Allah, dalam hukum yang disebut dengan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Hukum sebenarnya satu saja. Dan Yesus bilang hukum kedua yang sama dengan itu, berarti hukum satu saja. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Titik di situ, ukurannya adalah seperti diri sendiri. Jadi saya selalu sebut, karena saya orang hukum, saya tertarik sekali dengan khotbah Bapak Pendeta itu. Saya dalam hati, seandainya pendeta-pendeta berkhotbah begini dengan perspektif yang baik, sampai ke kampung-kampung, minimal saya pun pendeta favorit dulu namanya pendeta Selan, itu pendeta favorit. Jadi saya di otak saya itu, pama mereka ke pendeta Selan, nah pamanya. Bukan berarti pendeta lain tidak benar loh. Saya karena ketemu pendeta Selan masih kecil jadi favorit betul, mengajarkan saya soalnya. Jadi karena itu saya selalu bertanya, hai Victor Waiskoda, berapa persen dalam hidupmu engkau mengasihi manusia dan Tuhanmu?
segenap hati abstrak. Bapak Pendeta bilang jangan abstrak terus, konkret. Tadi khotbahnya bilang begitu, abstrak terus, konkret. Jangan abstrak, konkret juga. Dan setiap tugas kita menjadi mimbar pelayanan. Nah, kita senang sekali. Karena itu susah sekali kalau kita tidak paham betul, kita tidak tahu kita mengasihi Tuhan Allah berapa persen dalam hidup kita. Karena itu doa pengakuan dosa ini mengganggu saya untuk saya bicara ini. Saya selalu berulang-ulang kali saya tanya, nanti kalau saya sampai di sana kau tembak lain. Karena kalau Tuhan bilang, ibu tidak pernah mengasihi saya. Saya enggak, karena caranya. Karena itu saya bilang, karena saya orang hukum maka normanya itu harus tentunya abstrak seperti kalau di dalam KUHP 362 pencurian. Barang siapa mengambil barang siapa itu abstrak, barang siapa mengambil barang orang lain. Nah, barang orang lain menuju pelan-pelan tidak konkret. Ini barang atau bukan? Bukan. Ini orang lain barang. Siapa barang? Nah, jelas mulai menuju ke konkret. Diancam dengan hukuman pidana penjara 5 tahun karena pencurian 362. Itu KUHP. Itu berarti dia abstrak itu konkret. Makanya ini kasih juga begitu. Kalau Tuhan Yesus bilang itu hukum, maka dia harus abstrak dan konkret. Dan untuk mengukur itu, orang mengukur dirinya sendiri. Saya selalu bilang, saya kalau dapat gaji 5 juta. Kalau saya orang Kristen pasti perpuluhan 10%. Berarti tinggal 4.500.000. Bawa 500.000 ke gereja. 4.500.000. Bila saya bawa pulang semua dalam rumah, untuk kebutuhan rumah saya, kebutuhan keluarga dalam rumah saya, maka untuk menjalankan hukum kasih ini, setelah saya ukur uang saya, maka saya harus kembalikan itu keluar. Karena saya mengasihi siapapun, maka 500 itu masuk, 4.500.000 keluar. Karena saya mengasihi mereka seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Nah, kalau ukuran ini begitu, maka saya hari ini kalau Tuhan datang tanya, Victor Naiskodat, berapa persen dalam hidup ini mengasihi saya? 50-50. Karena setiap kali saya dapat berapapun dan bentuknya uang, 50% saya bagi dua. Keluar, 50% masuk. Jadi dia 50-50. Tenaga saya, gagasan dan pikiran saya, waktu yang saya miliki dalam hidup saya. Karena itu setiap orang pengikut Yesus, dia harus mampu menjawab berapa persen dalam hidupnya dia mengasihi sesama manusia dan Tuhan. Ukur diri sendiri, sudah punya, bagi keluar. Nah, karena itu tidak gampang. Jarang manusia itu, bukan tidak ada ya. Jarang manusia mencintai orang lain melampaui mencintai dirinya, jarang. Nah, itu terjadi di jemaat lain, bukan di Kota Baru, di tempat lain, bukan di sini. Kalau di sini semua mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri. Nah, karena itu dengan hukum seperti itu, saya berusaha untuk menemukan visi Tuhan. Bahwa dengan hukum seperti ini, apabila kita ingin memberikan diri kita kepada Tuhan dan orang lain, berapapun persentase yang kita sepakati dalam diri kita, entah 20, entah 30, entah 40, entah 50, entah 100%, itu 100% itu luar biasa. Saya tidak pernah sampai. Mungkin saya juga bilang Tuhan, sampai saya mati pun tidak akan pernah sampai 100%. Saya mungkin ada 50, maksimum ada di 60%. Karena saya tahu kebutuhan saya juga besar, dan karena itu saya harus pangkas kebutuhan saya itu untuk kebutuhan orang lain. Dan kalau kita lakukan itu, bila kita lakukan itu, maka visi Allah tentunya kita jalankan. Saya belajar sungguh-sungguh dan saya bilang, ini tidak harus saya saja, ini saya, bukan harus. Bahwa visi Allah adalah damai sejahtera itu. Kemanapun damai sejahtera. Ada orang sejahtera, tapi tidak damai. Uangnya banyak, mobilnya banyak, segala banyak. Tapi kalau ambulans lewat rumah, dia malu pada tempat tidur karena dia pikir polisi sudah datang. Berarti itu kesejahteraan yang diperoleh dengan tidak legal. Jadi dia tidak damai, sejahtera tapi tidak damai. Karena itu sejahtera damai itu ada dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Apapun yang kita dapat harus lewat jalan-jalan perjuangan kesengsaraan untuk kita peroleh. Jadi apa yang tadi disampaikan dengan luar biasa khotbah yang baik itu juga mengilhami saya, menginspirasikan saya untuk menyampaikan pikiran-pikiran ini. Karena itu hari ini saya harapkan kita dapat berhitung dengan baik sehingga kita tidak perlu nanti mati baru masuk surga.
saya sedang bercanda dengan teman-teman saya. Mati masuk surga sana? Masuk. Kan kamu bilang masuk. Oh iya, ternyata hidup baik di gereja terus. Jadi kalau di gereja terus masuk surga. Iya. Dia diam terus mikir apa cuma surga. Kok percaya Tuhan Yesus tuh? Tuhan Yesus percaya sama saya. Dia mulai, ini tidak ada di Kota Baru, ini tempat lain. Saya tanya lu, yuk percaya Tuhan Yesus? Oh, dia dengan saling genap hati. Tuhan Yesus perlu percaya dengan segenap hati. Pesan ketemu nak teman orang Kupang tuh, pesan ketemu tuh nak teman betul di saya sebentar. Jadi itu yang saya bilang, bagaimana kita turunkan hukum kasih itu? Kepada siapa uang yang kita kurangin itu? Saya menemukan ini saya menemukannya dalam Matius 25, 32 menuju 40 itu. Bila kamu melakukan kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tapi dia juga bilang loh, kalau kamu juga tidak melakukannya kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu juga tidak melakukan untuk aku. Maka kamu akan dihukum bersama iblis dan para pengikutnya. Jadi kepada Bapak Pendeta dan Mama Pendeta, tidak semua orang yang kita kubur itu kita bilang dia akan bersama Bapa di surga. Kita lihat baik dia punya hidup ini dulu. Kalau dia punya hidup umpama kayak Bapak Krislianto, kerip macam janda dan segala macam, dia tetap diambil sering janda setengah mati. Begitu umpama itu, ini contoh, bukan berarti Pak Kris begitu. Ini contoh saya, bukan Pak Kris begitu. Umpama janda susah bagaimana pitagi sampai janda sengsara sampai apa perabuan sengsara sampai janda pita putar mana baik. Nah, Pak Kris begitu mati, ini contoh, bukan berarti Pak Kris lain lah kalau begitu Pak Kris lain. Maka pendeta tidak boleh pidato bilang Bapak Kris telah berangkat ke surga bersama Bapak. Tidak mungkin itu. Kita bilang Bapak sejalan, tahu betul, kau sudah sampai kau sudah tahu. Kami hanya berdoa karena Bapak memang agama, ya kami ingin datang hanya basa-basi. Karena ini yang bicara Yesus, bukan Victor Laiskoda. Bila kamu tidak melakukan kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu juga tidak melakukan untuk aku. Dan kamu akan dihukum bersama iblis dan para pengikutnya. Karena itu saya selalu bilang, apakah masuk surga? Masuk. Bukan ada di surga, saya mati orang surga. Saya sedang berada di surga hari ini. Karena saya kolaborasi dengan Yesus untuk membangun kaum hina. Bagaimana caranya? Yang mengurangi saya punya kebutuhan pribadi untuk saya bangun orang lain. Karena itu, gereja dan sekolah tidak bisa dipisahkan. Untuk membangun diri kita, menjadi input yang kuat agar kita membangun diri kita, lalu membangun orang lain. Tidak mungkin orang bodoh bangun orang bodoh. Tidak bisa. Orang pintar berbisa karena perspektifnya begitu banyak sehingga melihat segala macam kejadian. Dia mampu menganalisis dengan baik untuk menolong orang lain. Tidak mungkin orang lemah tidak dalam sakit-sakit dia bisa menolong orang. Dia harus sehat. Karena itu saya selalu memberikan 4 ciri khas dalam diri manusia untuk menjadi orang tangguh. 1, manusia spiritual. Manusia spiritual itu bukan manusia yang berdoa terus. Manusia spiritual itu doa itu cuma input. Manusia spiritual dimanapun dia berada, dia memberikan harapan bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Kemanapun dia pergi, itu manusia spiritual. Dia membawa harapan bagi dirinya dan orang lain. Yang kedua, manusia intelektual. Manusia yang cerdas, bukan manusia yang pintar buku saja, tapi dia punya perspektifnya begitu luar biasa karena interdisiplin. Karena itu kalau dia lihat kejadian dia tahu, wah ini harus kesana. Manusia punya intelektual dasar. Yang ketiga, manusia sehat, jangan sakit-sakit. Karena itu manusia beda dengan barang. Barang itu kalau makin tua makin mahal. Umpama ada kayu yang 100 tahun di sini mahal sekali. Kalau orang umur 100 tahun, tukar ya berasa mau. Maksudnya ini barang sudah dekat di sana, jadi kalau barang kan tetap terus menerus makin tua makin bagus. Karena itu Bapak Pendeta, kalau kemarin gereja Kota Baru ini ada sisa dia pun pagar kok, sisa dia pun tembok kok, sisa dia pun tempat duduk, tolong satu disiapkan dan tulis tahun berapa ini ada. Sehingga satu saat kalau kita tidak ada lagi orang merayakan 100 atau 200 atau 500 tahun jemaat Kota Baru ini ada bukti bahwa ini dulu mereka punya ini. Jadi itu kita akan menjadi sejarah di dalam pembangunan diri kita sendiri. Saya tahu kalau jemaat Kota Baru ini banyak menulis, melakukan verifikasi terhadap perjalanan sejarah gereja.
Tapi saya yakin juga ada juga selain daripada kodifikasi perjalanan sejarah itu, dia juga harus ada bukti-bukti lain untuk menunjukkan bahwa dia pernah ada. Dan karenanya saya senang untuk berada di sini. Hari ini hari libur, saya pengen tidur banyak. Tapi pasti jadi gubernur tidak bisa tidur banyak. Toh? Nanti satu saat saya bilang sama Tuhan, saya akan tidur selama-lamanya. Tapi saya bilang jangan dulu, jangan panggil sebentar masih kerjaan. Nanti pas 60 boleh sudah, kalau Tuhan ambil sudah cukup buat saya. Hari ini saya bersyukur bahwa gereja Gemit, khususnya Gemit, saya berterima kasih kepada Gemit karena di dalam perjalanan kolaborasi saya melihat di lapangan sudah mulai lancar. Tapi Pak Gayus yang saya lihat, mohon maaf Pak Pendeta lagi, ini di kampung bukan di sini. Di kampung-kampung yang saya lihat partisipasi luar biasa dan bekerja hebat, ini pendeta perempuan Pak Gayus. Saya mesti lapor, bukan berarti lakinya tidak ada ya. Ada, tapi compare persentase pendeta perempuannya, wow, luar biasa. Saya berpikir Pak Gayus, apalagi kita rekrut pelan-pelan yang perempuan satu, supaya taruh di desa-desa. Karena di desa-desa kalau perempuan pendeta ini dong gas kuat bu. Kalau datang gubernur tidak main-main. Bapak gubernur, kalau tidak datang corona mati semua. Lihat ini kami ada kurang air kami. Wih, udah ngomong pendeta gubernur mati pun. Dan pergi di sana saya pikir omong saya, dong cuma mati punya di masyarakat sana. Jadi bukan berarti saya omong mewakili laki. Yang maksud ini ngomong pengeluhan saja bahwa kami laki tetap kalah. Jadi hari ini kita punya perempuan hebat. Ada Mama Emi Nomleni. Mama Nomleni ini perempuan hebat, orang Timor. Perempuan luar biasa di Nusa Tenggara Timur. Ada Mama Ince Sayuna, perempuan hebat juga. Ada Mama Mary, Dr. Mary Kolimon. Ini perempuan hebat. Sekarang ini perempuan-perempuan hebat lagi. Kita harapkan, dan saya punya hipotesa adalah, bila sebuah provinsi atau daerah, perempuan yang maju, pasti daerah itu maju. Yang laki itu marah sama saya, jadi saya punya hipotesa soalnya. Karena saya lihat di mana pun perempuan itu ada dan dia pintar, perempuan pintar, berpengaruh luar biasa. Kalau lagi pintar dia tangannya sambil baca perokok. Kalau waktu orang dia pintar, dan begitu kerja begini. Ini betul. Karena itu saya punya mimpi gerakan kebangkitan. Saya pikir perlu juga membawa gereja. Orang tanya saya, kenapa pendeta gubernur ini main aja pendeta dong? Soalnya gubernur ketemu orang itu 1 tahun belum tentu 1 kali. Tapi pendeta dalam gereja itu minimal 1 minggu 1 kali itu pasti. Jadi sebuah gerakan tidak mungkin kalau tidak bersama dengan gereja. Tidak mungkin. Karena minimum 1 kali dalam 1 minggu. Gubernur kapan ketemu jemaat Kota Baru? Coba cek aja. Biar kota tinggal dek-dekan di samping sini. Makanya salah-salah 1 tahun juga kalau ketemu lihat idul satu sama lain. Tapi kalau pendeta pasti. Pendeta Gemit Kota Baru, ketua Gemit Kota Baru ini pasti 1 minggu 1 kali akan ketemu dia punya. Itu belum termasuk perkunjungan ya. Nah, karena itu memang gerakan itu harus dari gereja, dan dalam sejarah gerakan di dunia memang dilakukan oleh gereja. Termasuk pengikut Calvinis. Yohanes Calvin, bagi mereka yang mengikuti ajaran Calvin, itu manusia-manusia yang dilatih dengan disiplin yang luar biasa. Saya baca sejarah Calvin, Yohanes Calvin, dia diusir dari Prancis, manusia yang tidak pernah dipercaya. Dalam pikiran-pikiran yang begitu keluar dari kebiasaan, out of the box. Zaman itu gereja begitu dominan dengan pikiran-pikiran yang biasa. Dia keluar dengan pikiran-pikiran yang lain. Di luar gereja ada keselamatan. Gereja hanya tidak boleh melayani dirinya sendiri. Gereja perlu keluar untuk melayani manusia di luar untuk membawa dalam keselamatan. Karena itu di luar gereja ada keselamatan. Itu tantangan yang hebat. Tahun 1536 tantangan hebat buat Yohanes Calvin. Pikiran-pikiran Yohanes Calvin yang besar itu tahun 1900, berarti 400 tahun kemudian, 1962, gereja yang waktu itu berbeda, 1962, Konsili Vatikan II menyatakan di luar gereja ada keselamatan. Pertanyaannya, berarti ini kan masalah perspektif, masalah kecerdasan untuk melihat sesuatu dengan baik. Jadi kita tidak boleh terjebak di hal-hal yang baku. Kita harus keluar dari kebiasaan untuk menemukan bahwa banyak rahasia Tuhan dan banyak yang harus kita jawab dalam kehidupan sekarang ini. Kehidupan kita yang sekarang kita layani, kehidupan zaman yang sedang kita layani ini. Dan dulu saya baca baik-baik, saya mau bilang kepada Gemit, kenapa nanti saya omong begitu.
mulainya nilai-nilai Calvin itu berkembang lewat politik. Jadi kalau gubernur ngomong tentang ini, jangan marah, karena memang gemit itu bertumbuhnya lewat politik. Johannes Calvin menguasai kota Geneva, samping Prancis, walaupun dia Swiss, tapi dia di samping Prancis itu. Dia bergeser di situ, dia menguasai politik kota Geneva. Lalu dari kekuatan politik di kota Geneva itu, dia mengajukan pikiran-pikiran besarnya. Dan pikiran-pikiran besar itu yang mengilhami dunia hari ini. Jadi kalau turun sampai Max Weber dengan dia punya etika Protestannya, turun dengan teori ekonomi Adam Smith, itu teori semua tentang pikiran-pikiran Johannes Calvin. Caranya gimana supaya orang itu bertumbuh di Eropa? Karena dulu miskin lagi kayak kita lagi. Mereka disiplin. Konsistori dipakai untuk sidang bagi mereka yang pemalas. Jadi yang sidang di dalam konsistori itu para tua-tuanya. Jadi ada penitua-penitua itu, penitua-penitua tugasnya menyidangkan orang yang pemalas, bangun tidur pemalas, kerja tidak mau. Nah itu mereka bawa masuk dalam situ. Jadi bukan cuma ngomong saya di mimbar, tapi ditegakkan di dalam konsistori seluruh jemaat ini. Bapak Ibu semua, ini tempat lain jemaat ini saya yakin sangat tertib di tempat lain ini. Bapak Ibu semua, bayangkan kalau pikiran Calvin itu dapat kita implementasikan secara baik di NTT. Bagaimana kita disiplin kerja? Bagaimana kita menjadi satu kesatuan gerak untuk membangun koloni-koloni baru? Mereka menamakan koloni baru, pertumbuhan baru, yang akhirnya nanti nama kolonialisme. Karena setelah Eropa itu sejahtera, mereka lari keluar Eropa, pergi Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Koloni baru yang mereka ambil bawa ke Jepang, Belanda dan yang lain-lain. Nah, kita harus membangun koloni baru ke desa-desa. Karena itu gereja di kota juga harus berperan aktif untuk membangun masyarakat di desa, membangun koloni baru di desa. Saya tidak mau berdebat tentang riba, karena itu Calvin juga sudah menjelaskan. Bahkan dia bilang itu netral, riba itu sifatnya netral, uang itu netral, karena itu silakan. Jadi itu prinsip kepala dia. Saya tidak mau masuk ke sana, tapi saya mau mendorong kita semua dalam partisipasi pembangunan di desa. Kita banyak mendorong anak-anak kita untuk sekolah dokter, baik, saya setuju. Tapi bolehkah ada juga yang sekolah tentang ikan? Baik, adakah yang sekolah tentang lobster? Karena lobster, kalau Bapak Ibu baca Kompas sekitar 2 minggu lalu, itu mereka menjelaskan tentang bagaimana lobster itu putarnya mulai Australia bagian utara, masuk NTT dan sekitarnya. Dan lobster, Bapak Ibu semua, ini makanan yang mahal. Dan kita lihat makan di Kupang, kalau bayar 50.000, jadi kita pilih lobster harga begitu. Tidak. Kalau Bapak Ibu pergi di Prancis atau di Eropa, Bapak Ibu jangan pernah pesan lobster sama dengan kita di Kupang. Kita lihat lobster dan kita pikir, itu Kupang, itu Sulawesi makan lobster. Jangan. Karena kalau Bapak Ibu pesan, Bapak Ibu harus siap 15 juta untuk bayar 1 ekor lobster itu. Kalau tidak ada uang 15 juta, jangan pesan itu barang. Nanti kalau makan habis, kalau bisa bayar itu barang. Mahalnya minta ampun. Barang mahal itu tidak ada di Eropa. Barang mahal itu ada di kita punya tempat ini. Dan kita sedang budidaya itu. 2 hari lagi kami punya ahli yang dari Vietnam akan datang. Dan saya mau untuk kita terlibat, saya minta dia untuk belajar, mengajar kami orang NTT piara barang ini. Dan kita bisa. Jangan pernah percaya bahwa tidak bisa kita piara. Semua itu buktikan bahwa Vietnam hari ini sebagai negara yang dulunya kita sudah merdeka, dia masih berperang dengan Amerika. Tetapi hari ini pertumbuhan ekonomi yang begitu jauh, hampir melewati Indonesia. Karena itu kita harus mampu kerja disiplin dan juga kerja kita punya seluruh sumber daya kita. Umpama Pak Bogli dengan Pak Kris, kreditnya itu harus diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya produktif. Dijaga betul ke laut, ke pertanian, harus dijaga betul. Jangan cek yang pegawai negeri saja atau yang mau bawa barang tender proyek berpikir di situ. Tidak ya. Itu boleh 50% di pertanian. Pergi di situ. Dia menuju ke sana. Pasti ada masalah di sana, pasti. Tetapi kalau kita tidak mulai, maka kita tidak pernah berpartisipasi di dalam membangun koloni-koloni baru. Kita hanya meraup keuntungan dari mereka yang sudah punya kapital. Tapi kita tidak sedang membangun kapital baru. Dan ini tantangan kita serius terhadap. Saya telah mendorong Bank NTT terus untuk membangun koloni-koloni baru di desa. Dan bila kita gerakan bersama, maka NTT akan meninggalkan kemiskinannya. Begitu provinsi ini disebut miskin, kita sedang menghina diri kita sendiri, termasuk menghina Tuhan kita. Karena dia sangat luar biasa. Pertanyaannya, apakah Tuhan buat kita sudah? Tidak. Saya 2 minggu lalu melakukan conference call dengan
teman-teman orang Yahudi yang begitu kaya membantu Afrika. Saya kebetulan satu teman itu saya dapat berhubungan dengan dia, ya saya telepon mereka, kumpul mereka ada 15 orang. Saya bilang begini, bolehkah cara kerja di Afrika itu bisa dibawa ke NTT? Karena kami ini parah sekali. Kamu kan bersyukur karena Tuhan membuat Israel itu susu dan madu. Dia bilang, sebentar saya jawab dulu. Dia langsung potong saya. Ada satu potong saya. Dia bilang, Victor, lu jangan lihat Alkitab itu terjemahkan begitu saja. Bible yang ada itu bukan itu. Tuhan Allah sebut susu dan madu itu bukan alamnya. Setelah kami lihat di satelit NTT itu ya susu dan madu. Tapi kami punya itu air tidak ada, gurun pasir semua. Lalu itu susu dan madu. Tuhan Allah mau apa? Dia bilang ilmu pengetahuan. Kami dilatih berpengetahuan untuk kami melayani alamnya. Dan itu karena buat air sendiri dari laut, kami buat cara bagaimana di padang pasir itu tumbuh pohon, tumbuh tanaman, dan kami bisa ekspor, kami punya buah-buahan ke seluruh dunia hari ini. Jadi dia bilang NTT itu paling mudah. Nah, pertanyaannya, kalau kami bisa datang di sini, cuman mereka tidak bisa masuk karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kita lagi cari akal. Saya akan bertemu dengan Presiden Timor Leste untuk bicara dengan Pak Ramos Horta. Setelah mereka di sana, baru Ramos Horta kerjasama dengan kita di sini. Lalu mereka masuk lewat Timor Leste untuk masuk ke NTT. Sedang kami desain seperti itu. Karena itu memang saya ingin untuk gereja berpartisipasi. Saya pun anak muda. Jadi anak muda tidak boleh jadi pegawai negeri karena kita kaya sekali. Saya bilang kalau boleh saya tidak mau jadi gubernur lagi. Saya mau jadi pengusaha. Bayangkan di NTT itu 1 tahun itu 1,1 triliun hanya untuk beli pakan ternak, ayam dan babi. 1 triliun. Kalau saya bilang, Bareti sudah jadi gubernur. Pas saya jadi gubernur, terjadi mati orang mati sudah terus mati. Kalau jadi pengusaha kan enak, kalau kasih uang orang terima kasih Nadia itu, terima kasih Bapak, terima kasih. Enak bawa 1 triliun ini. Tidak mimpi banyak-banyak lah. Saya tidak mimpi banyak-banyak. 1 triliun itu tidak usah ambil semua. Saya ambil 300 miliar aja saya untung. Karena marketnya sudah ada, tidak perlu saya cari. Mau beli saya gubernur, tidak ada, marketnya sudah ada di sini. Orang setengah mati, apalagi musim hujan gelombang tinggi, kapal tidak jalan. Oh, udah naik kuat. Awalnya 9.000 dia naik 14.000. Tambah untung. Akan saya tidak. 9.000 tetap 9.000. Nah, jadi ini keuntungan besar. Jadi menjadi gubernur bagi saya ada sebuah kerugian. Karena sebenarnya kalau jadi pengusaha saya untung betul. Itu baru dia punya pakan ternak, belum dia punya lobster, belum dia punya ikan, belum dia punya garam, belum dia punya gula. Ini NTT diberkati Tuhan sangat luar biasa. Manusia hari ini kan takut makan minum gula putih itu kan, takut diabetes. Apalagi yang sudah kayak mama, bapak, pendeta Jaya dan semua begini, dapatnya yang senior begini, jangan minum gula putih banyak. Kita punya gula yang Tuhan kasih dengan luar biasa, namanya pohon gawang. Tapi ini gawang, ini orang tidak bisa, hanya orang rote yang bisa bikin barang. Orang timur, orang bisa. Tapi saya bersyukur, kemarin saya terima orang timur dari Kefa sana, dia bilang, Bapak, karena Bapak omong kami sekarang sudah bisa bikin gula dari gawang. Dia bilang, lu orang timur kok? Timur saya Bapak dan terlihat sama tanpa. Berarti orang timur sudah mulai luar biasa. Karena Bapak main omong satu gula, orang rote terus. Nah, kami orang timur juga setuju, kami juga bisa bikin gawang ini jadi gula. Nah, ribuan hektar di Nusa Tenggara Timur, khususnya kita omong Pulau Timur saja. Ribuan hektar, Kabupaten Kupang itu saya hitung mungkin ada 150 hektar. Itu semuanya dan pohon gawang. Tidak ada satu pun kerja. Bayangkan, gula yang begitu mahal, yang Tuhan kasih kita untuk kita kasih ke orang, kita sedang tidak bikin. Karena itu depan saya dia ada 2 orang punya bank. Pak Krisdianto, Pak Bobi Pangdari. Bagaimana caranya kreditnya menuju ke gawang? Rugi ya, saya ikut bantu sedikit-sedikit. Tapi itu perlu. Nanti saya panggil juga bank-bank besar. Kita kerja gawang. Nah, anak-anak muda yang mau tertarik, kita kerja gawang. Karena gula di dunia, orang mengejar palm sugar. Tapi kan palm sugar itu tidak semua orang hebat macam kita. Kita tidak tanam. Ibarat tumbuh liar. Bakar api dinaik kembali. Bayangkan itu Tuhan punya sayang di Nusa Tenggara Timur. Baru kita bilang kami miskin Bapak karena tidak apa. Iya. Kami tidak apa, kalau begitu. Ya. Karena itu saya pikir ini kesempatan besar kita. Maka pengetahuan yang harus kita di gereja dan pemerintah, kolaborasi yang sama kita untuk mendorong anak-anak untuk sekolah tentang kita penggawang, sekolah tentang pohon tua kita, sekolah tentang kita punya lobster, sekolah tentang kita punya marungga. Jadi Bapak Ibu semua, ini pikiran-pikiran besar kita. Kita tidak pernah miskin. Yang miskin adalah perspektif kita lah yang miskin. Bila perspektif kita ditebang dengan baik, maka kita akan menemukan kekayaan-kekayaan yang luar biasa. Dan seperti yang apa disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, bahwa kita tidak boleh hanya abstrak,
Kata kita harus konkret. Pakai teorinya Paulus tentang iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dia abstrak. Tapi abstrak yang tidak kita lihat itu harus dapat dibuktikan. Dan saya harapkan dalam kesempatan yang baik ini, kita membangun rumah gereja seperti Bapak Pendeta tadi bilang Desember, itu adalah abstrak. Dia punya target time schedule untuk ini jadi. Dan untuk sampai time schedule itu perlu ada sebuah kerja-kerja yang etos kerja yang luar biasa. Di samping penyiapan dana, tetapi juga sumber daya untuk membangun pesantren. Karena ini gereja di kota. Karena gereja di kota, pesannya dia harus artistik. Kalau dia bangun tembok semua, dia terasa dia lewat besok lihat. Saya udah pesan, kalau dia taruh dengan batu potong rote, orang lewat pasti orang baik. Apa ini? Pasti orang akan berhenti. Dia lari kencang, dia rem mendadak di situ. Ini apa ini? Karena batu potong rote begitu artistik. Atau mau tambah batu putih potong dari Sumbar. Jadi dia punya jalan tembok naik lurus terus semua. Karena ini kota. Dia bukan saja dampaknya rumah untuk perlindungan, rumah untuk persekutuan, tetapi juga rumah untuk orang dapat lihat sebuah etos kerja, nilai budaya, kemajuan berpikir yang mendekat dengan alamnya. Kita pesan alam di sana, bahwa kami dari Rote mempunyai sesuatu, kami dari NTT punya sesuatu yang sangat luar biasa indah. Tempel di itu semua tembok luarnya, dalamnya semua, sehingga siapapun datang, nilai keindahan itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Karena ke depan bukan saja gereja ini terus, tapi dia juga menjadi tempat wisata. Dia akan dilihat wisata religius, orang akan datang untuk melihat ini sambil sejarahnya dibuat. Tadi dicatatkan bahwa batu ini dibawa dari Rote, tahun sekian dibawa oleh bapak ini yang pernah ini catatan sejarah gereja ini hilang, Bapak Pendeta. Seluruh siapapun yang terlibat kecuali yang tidak mau menyebutkan namanya. Kalau dia bilang, saya nama tidak usah sebut. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau semua yang kerja dibuat dalam sejarah pembangunan gereja ini, termasuk batunya datang dari mana. Sehingga one day kalau orang datang, kita bisa menjelaskan, ceritakan dengan baik. Bahwa gereja ini berdiri, batunya datang dari Rote, dibawa pakai kapal apa, siapa yang pikul bawa di sana, siapa yang gali, lo gali berapa lama, potong berapa lama, siapa yang ajar memotong, bagaimana ini jelaskan semua. Dan itulah nilai pariwisatanya ada di situ. Nah itu saya harapkan dengan dibangunnya gereja ini, maka juga memberikan pesan bahwa gereja yang dibangun juga ramah lingkungan. Dia menjadi bagian dari alam. Ke depan kita harapkan juga gereja ini akan pakai renewable energy, tidak lagi pakai energi fosil seperti hari ini. NTT adalah salah satu provinsi, bukan salah satu, satu-satunya provinsi dengan bayar energi termahal di Indonesia. 1 kWh kita bayar 28 sen dolar. 28 sen dolar. Jadi bapak mama di rumah jangan kasih listrik terlalu. Karena bapak mama bayar 28 sen dolar per kWh. Kita sedang berjuang. Bapak Presiden telah menyetujui usulan kita dan diharapkan mungkin di 2024, 2025 kita bisa bayar dengan 16 sen dolar, diskon 12 sen dolar karena kita pakai energi baru terbarukan, baik matahari, angin maupun arus laut. Arus laut sedang diriset di antara Flores Timur dan Adonara. Kemarin saya ketemu dengan pengusahanya, mereka sudah dikit lagi selesai. Kalau selesai mungkin di Desember ini, mereka lanjutkan 2024 itu akan mereka jual listrik di sana. Dan kita sedang mendorong seluruh kekayaan alam kita untuk itu. Karena itu saya harapkan gereja juga dalam kota ini memberikan artistik bangunan dengan pendekatan ramah pada alam. Dia memperkenalkan alam sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan gedung-gedung di kota. Dia punya pagar di luar, pagarnya harus melambangkan batu-batu dari NTT. Dan narasinya tetap ditulis dengan baik supaya itu menjadi catatan sejarah yang tidak terpisahkan dari pembangunan gereja ini. Sekian, terima kasih. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan beberapa kali silakan Bapak Gubernur menuju ke tempat untuk melakukan pengecoran tiang induk. Tahun 2022 disaksikan oleh kita semua. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita akan memulai membangun gedung ibadah ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dengan paling keras untuk menyemangati proses pembangunan hadir. Tuhan Yesus batu penjuru gereja tetap menyertai dalam seluruh aktivitas pembangunan gedung gereja ini.
Kepala Gereja, memberkati panitia pembangunan dan jemaat Tuhan Kota Baru, agar pembangunan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita sekali lagi tepuk tangan.